Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang nikah sedara, syahkah. Dan sekarang langsung saya mau absen dulu Majelis Talim yang sudah hadir di sini sebelum kita ikuti sama-sama tausiah dari Mama Dede. Yang pertama adalah Majelis Talim Tarsana Al-Ikhlas Bojonggede Bogor. Waalaikumsalam. Apa kabar Bogor? Iya, banjir nggak di Bogor? Karena dikirim ke sini ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Nurul Huda Laladon Ciamas Bogor. Kumaha damang Laladon? Naik apa ke sini Laladon? Laladon artinya apa sih, Bu? Oh, nama desa Laladon. Laukna. Oh, ikan, ya. Ikan Laladon, iya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Nur Ali Mehran Pondok Rangon Jakarta Timur. Nur Ali Mehran. Iya, Pondok Rangon itu yang kuburan, Bu. Iya. Ini dari kuburan semua. Iya, alhamdulillah. Baru ya, Bu, ininya kerudungannya ya. Kelihatan brosnya juga baru. Iya. Alhamdulillah, cantik-cantik. Lunas, Bu. Lunas ya, lunas ya. Baik. Sekarang kita akan ikuti sama-sama tausiah Mama tentang nikah sedara, syahkah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah sedara sahkah? Yang namanya pernikahan yaitu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kemudian pernikahan itu buat apa tujuan pernikahan? Pemenuhan kebutuhan hidup manusia baik lahir maupun batin di dalam sebuah rumah tangga yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keturunan yang sah. Itu adalah perkawinan. Siapa yang boleh menikah? Di dalam Al-Quran semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapa manusia boleh menikah, dengan siapa yang tidak boleh menikah. Judul kita hari ini yaitu sahkah menikah dengan hubungan saudara? Sah atau tidak? Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ada 14 orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang pertama, yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu orang yang telah melahirkan kamu. Dan selanjutnya. Artinya seorang laki-laki haram menikah dengan ibu kandungnya, neneknya, uyutnya, jurusan ke sana lurus ke atas. Itu diharamkan. Kayak cerita Tangkuban Perahu deh. Siapa? Sangkuriang. Sangkuriang dengan Dayang Sumbi.
Itu kan makanya tidak jadi menikah. Begitu ibunya tahu bahwa itu anaknya. Nah itu dalam Al-Quran, surat An-Nisa 23 diharamkan. Menikah dengan orang yang telah melahirkan kamu. Yang kedua, haram menikah dengan anak-anakmu. Jadi seorang ayah menikahi anak kandungnya itu hukumnya diharamkan. Yang ketiga, dalam An-Nisa ini ayat 23 diharamkan seseorang menikah dengan saudaranya. Saudara itu ada saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, itu semuanya diharamkan dalam surat ini. Saudara sekandung artinya bapaknya dia, emaknya dia. Laki-laki perempuan haram menikah. Saudara seibu, seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan. Dengan perempuan yang satu punya anak laki-laki, dan perempuan yang kedua punya anak perempuan. Ini satu ayah ini haram menikah. Saudara seibu juga haram menikah. Seorang perempuan menikah dengan dua orang laki-laki. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Misalnya mereka haram menikah karena saudara. Saudara kandung saudara. Saudara seayah saudara. Saudara seibu juga saudara. Siapa lagi yang haram dinikahi? Yaitu menikahi saudaranya bapak. Seseorang punya bapak kandung. Bapak kandungnya punya kakak atau adik. Maka seorang laki-laki haram menikahi saudaranya bapak. Baik itu kakaknya, baik itu juga adiknya. Kemudian, haram menikahi saudara kandung dari ibunya. Baik itu kakak ibunya maupun adik ibunya. Yang kita kenal dengan bibi. Kalau saudara kandung yang laki-laki dikenal dengan paman atau uwa. Itu haram dalam Islam. Kemudian haram juga menikahi dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan dari saudara laki-laki. Misalnya Abdel punya saudara perempuan. Anaknya perempuan. Abdel haram menikah dengan ponakan perempuan di saudara perempuan. Kemudian haram menikahi anak perempuan di saudara laki-laki. Abdel punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan. Maka Abdel haram menikahi anak saudara perempuannya yang perempuan. Haram juga menikahi anak saudara laki-laki yang perempuan. Maksudnya yang laki-laki, yang perempuan. Nah ini sudah 7. Yang 7 ini karena nasab, karena turunan. Haram menikah dengan ibu kandung, dengan saudara kandung, dengan anak kandung, dengan anak daripada saudara yang laki-laki, dengan anak dari saudara yang perempuan, dengan saudara kandung ayah, dengan saudara kandung ibu. Sudah 7 ini. Ini karena nasab, karena turunan. Yang kedua karena persusuan. Haram menikahi ibu persusuan. Misalnya Abdel lagi kecil disusuin sama seorang ibu. Itu ibu persusuan Abdel. Haram menikah dengan ibu persusuan dan turunannya. Kemudian haram menikah dengan saudara persusuan. Abdel lagi kecil disusuin oleh seorang ibu. Ibu tadi selain nyusuin Abdel, nyusuin anak perempuan yang lain misalnya. Abdel haram menikah dengan saudara sepersusuan. Ini karena rodoah, karena persusuan. 2. Sudah berapa toh? 9. Sekarang diharamkan karena adanya perkawinan. Haram seorang laki-laki menikahi mertuanya. Haram. Abdel punya istri. Abdel misalnya menikah dengan ibu istrinya. Itu haram. Yang kedua, haram menikah dengan menantu. Abdel punya anak laki-laki. Anak laki-laki Abdel punya istri. Walaupun dicerai oleh anak laki-laki Abdel, Abdel haram menikahi dengan menantu atau bekas menantu. Haram menikah dengan ayah tiri. Haram menikah dengan ibu tiri. Kecuali kalau ibu tirinya belum dicampurin oleh bapak kandungnya. Ngerti nggak maksudnya?
Seorang ayah punya anak. Kemudian istrinya meninggal atau cerai. Dia menikah dengan perempuan yang kedua atau yang ketiga. Itu kan ibu tiri namanya. Kalau ibu tiri ini sudah pernah dicampuri oleh ayah kandung dari si laki-laki tadi, kalau belum pernah dicampuri, kalau cerai sama bapaknya, boleh nikah dengan si anak tadi. Tapi kalau sudah pernah dicampuri, walaupun sekali, apalagi berkali-kali, itu udah haram nikah. Nah, itu kan. Kemudian, haram menyatukan dua orang yang bersaudara. Misalnya, ada kakak, adik, perempuan, bersaudara, dinikah dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, si kakak dinikahin. Ini belum dicerai, nikah dengan adiknya. Itu haram. Yang boleh kalau kakaknya dicerai, nikah dengan adiknya. Adik dicerai atau meninggal, nikah dengan kakaknya. Atau dengan kembarannya. Itu yang boleh. Tapi kalau mengumpulkan dua orang yang bersaudara kandung, itu hukumnya dilarang. Jadi yang diharamkan menikah itu dengan 14 orang. Yang 7 karena keturunan, hubungan darah, yang 2 karena persusuan, sisanya lagi yang 5 itu karena perkawinan. 14 orang inilah yang haram dinikahi, termasuk nikah saudara. Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita pagi hari ini tentang nikah saudara, syahkah. Setelah ini ibu-ibu yang hadir di sini boleh bertanya, dipersiapkan saja pertanyaannya. Yang ngantuk juga silakan diterusin tidurnya. Banyak banget kan udah begini nenek-nenek. Ya. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar dan nanti kembali lagi di sini di Mama dan A.